Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 11 kelas 4F akan menyampaikan materi tentang kasus strategi pembelajaran kontekstual atau CTL dan upaya pemecahannya. Sebelum kita lanjut ke dalam materi yang akan dibahas, sebaiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok kami. 1. Khairulina Zuhroh. 2. Riani Malinda. Dan yang ketiga ialah saya, Ayu Khofifin Niam. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang pengertian pembelajaran kontekstual. Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan, konteks, suasana, atau keadaan. Dengan demikian, kontekstual diartikan yang berhubungan dengan suasana atau konteks, sehingga CTL dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu. Pembelajaran kontekstual merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret atau terkait dengan kehidupan nyata melalui keterlibatan aktivitas siswa dalam mencoba, melakukan, dan mengalami sendiri. Dengan demikian, pembelajaran tidak sekedar dilihat dari sisi produk, tetapi yang terpenting adalah proses. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik pembelajaran kontekstual. Menurut Johnson, ada 8 komponen utama dalam sistem pembelajaran kontekstual seperti dalam rincian berikut. A. Melakukan hubungan yang bermakna. Siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan orang yang belajar sambil berbuat. B. Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan. Siswa membuat hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku bisnis atau anggota masyarakat. C. Belajar yang diatur sendiri. Siswa melakukan pekerjaan yang signifikan. Ada tujuannya, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada produknya. D. Bekerja sama. Siswa dapat bekerja sama, guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok. E. Berpikir kritis dan kreatif. Siswa dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif, dapat melalui menganalisis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika dan bukti. F. Mengasuh atau memelihara pribadi siswa. Artinya, siswa memelihara pribadinya sendiri. G. Mencapai standar yang tinggi. Siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi, mengidentifikasi tujuan, dan memotivasi siswa untuk mencapainya. H. Menggunakan penilaian autentik. Siswa menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna. Saya Khairulina Zuhroh. Di sini saya akan membahas materi tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran kontekstual dan dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran kontekstual. B. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, kelebihan pembelajaran kontekstual.
Adapun kelebihan pembelajaran kontekstual di antara lain adalah A. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. B. Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme. C. Kontekstual adalah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. D. Kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. E. Materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian dari guru. Dan terakhir atau F, penerapan pembelajaran kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Kekurangan pembelajaran kontekstual. Kekurangan pembelajaran kontekstual di antara lain adalah sebagai berikut. A. Diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual berlangsung. B. Jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. C. Guru lebih intensif dalam membimbing. D. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar dengan menyadari dan dengan sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Namun, dalam konteks ini tentunya guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan semula. E. Pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. C. Dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran kontekstual. Ada 3 hal yang menjadi dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Proses belajar dalam konteks CTL tidak mengharapkan agar siswa hanya menerima pelajaran, akan tetapi proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. 2. CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungannya antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan bermakna secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan. 3. CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Artinya, CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran dalam konteks CTL bukan untuk ditumpuk di otak dan kemudian dilupakan, akan tetapi sebagai bekal mereka dalam mengarungi kehidupan nyata. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riani Malinda, NIM 190106224. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya. D. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pendahuluan. A. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi pelajaran yang akan dipelajari. B. Guru menjelaskan prosedur pembelajaran CTL. Yang pertama, siswa dibagi
ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa. Kedua, tiap kelompok ditugaskan untuk melakukan observasi. Yang ketiga, melalui observasi ditugaskan untuk mencatat berbagai hal yang ditemukan. C. Guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh setiap siswa. Yang kedua, inti di lapangan. A. Di lapangan. Yang pertama, siswa melakukan observasi ke pasar sesuai dengan pembagian tugas kelompok. Kedua, siswa mencatat hal-hal yang mereka temukan. B. Di dalam kelas, siswa mendiskusikan hasil temuan mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 2. Siswa melaporkan hasil diskusi. 3. Setiap kelompok menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok yang lain. D. 3. Penutup. A. Dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan hasil observasi. B. Guru menugaskan siswa untuk membuat karangan tentang pengalaman belajar mereka. Yang E. Upaya pemecahan strategi pembelajaran kontekstual atau CPL. Dalam menggunakan pendekatan pengajaran kontekstual, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kewajaran perkembangan mental siswa. Kedua, membentuk grup belajar yang saling tergantungan. Tiga, menyediakan lingkungan yang mendukung pelajaran mandiri yang mempunyai karakteristik kesadaran berpikir, penggunaan strategi, dan motivasi berkelanjutan. Empat, mempertimbangkan keragaman siswa. Kelima, memperhatikan multi-inteligensi siswa, spesial verbal, linguistik verbal, interpersonal, musika ritmik, naturalis, badan kinestetika, interpersonal, dan logis matematis. Yang keenam, menggunakan teknik-teknik bertanya yang meningkatkan pelajaran siswa, perkembangan pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang terakhir atau yang ketujuh, menerapkan penilaian autentik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.